Sebagai seorang arsitek, bukan hanya soal menggambar, bukan hanya soal mendesain, tetapi kita juga dapat mengkritik sebuah karya arsitektur. Untuk pengertian kritik arsitektur, merupakan sebuah tanggapan dari sebuah pengamatan terhadap suatu karya arsitektur. Kritik arsitektur dilakukan dengan cara mengamati dan memahami sebuah karya arsitektur. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan ucapan dalam bentuk pernyataan, ungkapan, dan penggambaran terhadap suatu karya arsitektur tersebut. Iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh dan teman saya Rian Marwa. Kita dari Universitas Hairun, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Jadi di video kali ini kita berdua akan mengkritik sebuah bangunan yang ada di kota Ternate, yaitu Kesultanan Kedaton Ternate. Untuk penjelasan mengenai Kesultanan Kedaton Ternate, nanti teman saya akan menjelaskannya. Baik, bangunan yang akan kita kritik di sini adalah Kesultanan Kedaton Ternate yang berlokasi di Jalan Sultan Kairun, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara. Sejarah singkat Kesultanan Kedaton Ternate. Kedaton Sultan Ternate atau lebih dikenal dengan nama Museum Memorial Kedaton Sultan Ternate adalah sebuah bangunan museum yang dibangun pada 24 November 1813 oleh Sultan Muhammad Ali. Luas dari Kedaton di Ternate ini adalah sekitar 1,5 hektar dengan luas bangunan mencapai 1,5 km persegi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi pengelola dari Museum Kedaton ini sebagai sebuah museum dari tahun 1981. Tetapi di tahun ini masih digunakan untuk tempat tinggal keturunan dari Kesultanan Ternate pada tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Det Jov F. Secara resmi, Keraton Sultan Ternate diresmikan sebagai sebuah museum. Fungsi dari keraton dulunya sebagai tempat kediaman sultan. Namun sekarang Keraton Kesultanan Ternate telah dialihfungsikan sebagai museum peninggalan Kesultanan Ternate. Konsep bangunan dari keraton ini bentuknya segi delapan yang merupakan penggambaran dari seekor singa yang sedang duduk dengan kedua kakinya yang menopang kepala. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Baik, dari penjelasan sebelumnya, kritik yang berkaitan yaitu kritik normatif. Kritik normatif adalah kritik yang didasar pada keyakinan atau conviction kritikus terhadap model, pola, dan standar sebagai prinsip tertentu. Di antaranya berupa standar fisik yang dapat kuantifikasi dan non-fisik yang dapat kualitatif. Bersifat umum, hampir tidak ada kaitannya dengan bangunan sebagai sebuah benda konstruksi. Dari kritik normatif terdiri dari 4 kritik, yaitu kritik doktrinal, kritik sistematik, kritik tipikal, dan kritik terukur. Jadi yang kita ambil yaitu kritik doktrinal. Kritik doktrinal yaitu kritik norma yang bersifat general, pernyataan yang terukur. Di antaranya dalam bentuk pengambilan keputusan desain arsitektur yang berangkat dari keterpesonaan dalam sejarah arsitektur. Sejarah arsitektur dapat meliputi nilai estetika, etika, ideologi, dan seluruh aspek budaya yang melekat pada pandangan masyarakat. Doktrinal bersifat tunggal dalam titik pandangannya, dan biasanya mengacu pada satu isme yang dianggap paling baik. Dari materi yang dipaparkan, kesimpulannya adalah bahwa arsitektur tidak hanya melalui konsep, melainkan arsitektur juga terbangun dengan adanya budaya yang melekat pada suatu masyarakat atau wilayah. Untuk kritik arsitektur yang berkaitan dengan kritik doktrinal. Untuk sekian dari materi kami, selebih kurangnya kami mohon maaf. Ada pantun dari teman saya. Burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Dadah.